Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1236, kamu anggap aku bodoh? Bu, penting untuk menyelamatkan orang. Elminamu tiba-tiba menjadi cemas. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan ayahmu, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi menurutmu apakah dia terlihat mampu? Jika kamu tidak dapat menyelamatkan ayahmu, puluhan ribu bahan obat kita akan hilang. Itu semua dipetik dari gunung selangkah demi selangkah oleh adikmu, kata Marfa yang. Betul, itu semua kerja keras aku, menantang hujan lebat, modal untuk menikah. Ramon Gong berbisik, terlihat agak tidak puas. Aku yang bayar uang obat itu. 20.000 yuan, kan? Aku transfer kepada kamu. Thomaskin memandang Elminamu, kondisi pasien kritis. Dengan dua orang dusun yang tidak berbudaya ini, Thomaskin terlalu malas untuk mengatakan sesuatu, jadi dia anggap disumbangkan ke daerah bencana. Apalagi masih memandang Elminamu, jangankan 20.000 yuan, bahkan 2 juta yuan, di mata Thomaskin hanya beberapa lembar kertas. Elminamu, coba lihat. Apakah uangnya sudah tiba? Kita tidak perlu pergi keluar dan menjualnya. Kalau tidak, mana bisa adikmu mendapatkan begitu banyak bahan obat sendiri dan berusaha menekan harga? Kata Marfa yang buru-buru. Tangan Elminamu gemetar, matanya membiru karena marah. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu membiarkan Kak Thomas membayar perawatan medis ayahku. Elminamu mengepalkan tinjunya dengan erat. Sejumlah kecil uang tidak dapat menyulitkan pahlawan. Dia tidak memiliki uang di tangannya, dan dia mengirimkannya kembali ke rumahnya jika dia mendapatkan sejumlah uang, mensubsidi keluarga, dan kehilangan semua uang yang dia simpan oleh adiknya. Sekarang, Elminamu merasa seperti langit berputar, dan gelap di depan matanya. Dia tidak bayar, lalu siapa yang bayar? Jika suamiku terbunuh, bagaimana aku akan hidup selama sisa hidup aku? Dan harus membayar mahal dengan bahan obat. Aku akan kehilangan suami dan kehilangan uang. Aku pasti tidak akan berbisnis untuk rugi. Apa menurutmu aku bodoh? Marfa yang mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi sangat masuk akal. Cepat, transfer uangnya ke aku. Bayar saja dengan WeChat. Jika kamu tidak punya uang, jangan coba-coba menyentuh bahan obat aku. Itu adalah sumber kehidupanku. Itu adalah uang untuk istri aku menikah masuk keluargamu. Dalam 6 bulan terakhir, ayahmu menghabiskan berapa uang? Apakah kamu tahu dia hanya makan tanpa bekerja di rumah? Apa kamu tahu semua tentang membersihkan kotoran dan kencingnya? Elminamu putus asa dan menatap Thomaskin. Aku akan membayarmu kembali uangnya, Kak Thomas. Elminamu mentransfer uang ke Marfa yang. Marfa yang tersenyum dengan berbunga-bunga. 20.000 yuan adalah pendapatan yang dapat diperoleh keluarga di desa mereka dalam setahun, dan itu tergantung pada Tuhan untuk makan. Jika mereka tidak dapat menemukan bahan obat yang baik, maka kerja keras akan sia-sia dalam setahun. Bu, sudah masuk, sudah masuk. Ramon Gong memegang ponsel ibunya sambil menari-nari kegirangan. Cepat ambilkan bahan obat untukku. Wajah Elminamu sangat masam, suaranya serak, bicara pun menjadi sangat tidak nyaman. Kemarahan mengalir jidatnya. Dia hampir mati keki gara-gara ibu dan adik laki-lakinya. Meskipun mereka sangat baik kepada adik laki-lakinya dari dulu, mereka tidak adil, tapi bukannya tidak tahu malu seperti ini. Ayah jatuh sakit, dan bisa membayangkan bagaimana dia hidup selama 6 bulan terakhir. Keputusasaan di matanya membuat Elminamu merasa tertekan. Lebih baik mati daripada hidup. Jika bukan karena benar-benar tidak bisa hidup, dan tidak ada harapan untuk hidup, siapa yang mau mati? Setelah Elminamu dan Ramon Gong mengumpulkan bahan obat, mereka menghancurkan semuanya dan merebusnya dalam air mendidih selama 1 jam hingga membentuk satu panci salep.
Oleskan salep di seluruh permukaan tubuhnya, tebalnya sekitar 1 cm, ke seluruh tubuh, ingat dioleskan secara merata. Kata Thomaskin. Ini terlalu bau, Kak. Aku tidak bisa melakukannya lagi, kamu bisa melakukannya. Ramon Gong lari terburu-buru, Elminamu tampak tidak berdaya, tetapi selama penyakit ayahnya sembuh, dia tidak akan ragu untuk memakannya jika perlu. Biar aku lihat kemana adikmu pergi, Anne. Marva yang juga mencubit hidungnya dan bergegas keluar, terlihat jelas bahwa dia juga tidak tahan dengan baunya. Baunya sangat bau, begitu berasap sehingga siapapun tidak tahan. Akhirnya, hanya Thomaskin dan Elminamu yang tersisa di rumah. Membuatmu tertawa, Kak Thomas. Elminamu merasa sangat malu pada Kak Thomas. Kak Thomas melihat semua hal buruk di keluarganya. Anak-anak tidak keberatan ibunya berwajah jelek, anjing tidak keberatan rumahnya miskin, dan beberapa orang hidup seperti mayat, bahkan tanpa kasih sayang yang paling mendasar, seperti binatang. Thomaskin berkata dengan ringan. Elminamu sangat putus asa, sebagai seorang putri dan saudari, meskipun dia enggan dan tidak puas, apa yang dapat dia lakukan? Hanya saja hatinya terasa dingin dan mengikis tulang. Setelah Elminamu selesai mengoleskan obat pada ayahnya, sudah lebih dari jam 2. Saat ini Ramon Gong dan Marva yang kembali. Kenapa kamu tidak menungguku? Aku barusan keluar sebentar, kamu selesai mengoleskan salep untuk ayah, ini sangat cepat. Marva yang juga mengeluh. Elmina, kamu sudah kembali Elmina. Ada teriakan di pintu yang membuat Elminamu mengerutkan kening, putra kepala desa, Arkanzu. Dia selalu sangat mendambakan dirinya dan ingin menikahinya sejak dia masih muda, tetapi Elminamu sama sekali tidak menyukainya, dan dia bahkan mengatakan kepada orang-orang dimanapun bahwa dia pasti akan menikahi dirinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Elminamu berkata dengan serius. Tentu saja aku datang untuk menemui calon istriku, hehehe. Arkanzu berjalan masuk dengan angkuh, berseri-seri dan tampak seperti pria mesum. Arkanzu, jangan tidak tahu malu. Ini rumahku, apa kamu masih mau jadi gangster di sini? Wajah Elminamu menjadi dingin, memelototi Arkanzu. Kakak ipar, kamu di sini. Ramon Gong datang langsung ke sisi Arkanzu dan berkata sambil tersenyum, terlihat sangat intim, setidaknya lebih dekat dari saudara perempuannya. Ramon Gong, apa yang kamu bicarakan? Elminamu berseru. Elmina, bibimu sudah menikahkanmu denganku, dan sekarang kamu tunanganku. Arkanzu berkata dengan wajah bangga. Apa, Bu? Apa yang dia katakan? Hati Elminamu hancur. Adikmu kekurangan biaya 100.000 yuan untuk menikah. Menurutmu kemana aku harus pergi? Keluarga Li menginginkan 200.000 yuan. Aku mengumpulkan semua uang dari keluarga. Itu tidak cukup, karena Arkanzu memikirkanmu, mengatakan bahwa dia akan terus menunggumu kembali, dan keluarga kepala desa bersedia membawakan mas kawin untuk kita dulu, untuk menyelesaikan masalah adikmu. Marva yang berkata dengan suara yang dalam. Kamu harus berterima kasih pada Arkanzu, ini menantuku yang baik. Bu, bagaimana ibu bisa meminta uang dari orang lain? Aku yang mengatur pernikahanku sendiri. Kamu tidak perlu mengontrolnya. Hati Elminamu sakit, bukankah ini menjual putri? Demi pernikahan putranya, menjual putrinya sebagai komoditas, apakah ini juga sesuatu yang bisa dilakukan seorang ibu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.